Selamat pagi untuk anak didik kami sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lanjutan materi kita di minggu yang lalu, yaitu mengenai pidato persuasif. Nah, pada pagi hari ini materi kita yaitu membahas mengenai hubungan pidato persuasif dengan teks eksposisi. Nah, di situ dibuat pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar yaitu mengenai pengertian pidato. Yang kedua, ya, pengertian pidato persuasif. Dan yang ketiga, ciri-ciri pidato persuasif. Dan yang keempat, yaitu tujuan pidato persuasif. Nah, saya harap dipelajari kembali materi yang sudah Bapak sampaikan supaya lebih memahami mengenai pidato persuasif. Baik, pada pagi hari ini yang mau kita dalami yaitu hubungan antara pidato persuasif dengan teks eksposisi. Dalam buku bahasa Indonesia paket kita kelas 9, pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Seperti telah dipelajari sebelumnya, bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca ataupun pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Nah, itu dijabarkan mengenai pidato persuasif. Apa hubungannya dengan teks eksposisi? Ya. Masih ingatkah pengertian teks eksposisi? Nah, pada saat ini kita akan membahas hubungan teks eksposisi dengan pidato persuasif. Maka pertama sekali kita harus memahami apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Nah, informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksposisi berisi informasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Ya. Nah, terdapat 3 tipe eksposisi. Ya, terdapat 3 tipe eksposisi sebagai berikut. Nah, yang pertama, eksposisi yang mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang. Tulisan yang persuasif ini dapat ditemui pada editorial, surat kabar, pidato politik, media cetak, teks informasi yang terdapat dalam buku, ceramah, dan sebagainya. Nah, tipe yang kedua yaitu eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Ya. Baik, dalam tulisan ini nanti menggunakan bahasa persuasif. Ya, nanti ini kita jumpai pada iklan, poster, dan slogan yang menarik. Nah, tipe yang ketiga, eksposisi yang digunakan untuk membela suatu kasus, ya. Eksposisi persuasif memiliki suatu sudut pandang yang didukung oleh argumentasi yang logis, ya, argumen logis. Nah, misalnya
Selamatkan terumbu karang, ya. Selamatkan terumbu karang sekarang. Nah, itu ada nanti terdapat di buku paket halaman 34, ya. Nah, eksposisi persuasif ini memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen yang logis dan bukti. Ya, nah itulah 3 tipe teks eksposisi, ya, yang bersifat memaparkan secara jelas, ya, sehingga nanti pembaca dapat memahami informasi yang disampaikan. Baik, sekarang kita bahas pengertian pidato persuasif dan eksposisi menurut KBBI, ya, biar nanti bisa kita dapatkan apa hubungan antara teks eksposisi dengan pidato persuasif. Nah, berdasarkan ataupun menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, itulah pengertian pidato menurut KBBI. Baru yang kedua, pengertian persuasif menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, bahwasannya persuasif itu adalah bersifat membujuk secara halus, ya, bersifat membujuk secara halus. Artinya supaya meyakinkan si pendengar terhadap apa yang mau kita sampaikan. Nah, itulah pengertian persuasif. Baru yang ketiga, pengertian eksposisi menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwasanya eksposisi adalah uraian ataupun paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Nah, misalnya di dalam suatu karangan. Baik. Nah, berdasarkan pengertian di atas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi karena bertujuan menjelaskan informasi tertentu untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari suatu sudut pandang dan membuktikan kebenaran dari sesuatu. Kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari satu sisi. Nah, jadi untuk anak didik kami sekalian, dari pengertian teks eksposisi juga pidato, ya, maka teks eksposisi itu merupakan bagian dari teks ataupun pidato persuasif yang sifatnya untuk mempengaruhi, ya, si pendengar dengan tujuan untuk meyakinkan supaya apa yang disampaikan itu, ya, dapat menggugah hati si pendengarnya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih.